Halo, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penyambungan kabel fiber optik. Dalam era digital saat ini, jaringan internet menjadi salah satu kebutuhan pokok bagi masyarakat, baik untuk keperluan pribadi, pendidikan maupun bisnis. Di balik kecepatan dan stabilitas akses internet yang kita nikmati, terdapat teknologi canggih yang mendukung infrastruktur jaringan tersebut, yakni kabel fiber optik. Salah satu aspek krusial dalam penggunaan kabel fiber optik adalah teknik penyambungan yang benar dan efektif. Nah, berikutnya, apa itu penyambungan kabel fiber optik? Penyambungan kabel fiber optik adalah proses menghubungkan dua ujung kabel fiber optik untuk membentuk jalur komunikasi yang lebih panjang. Proses ini sangat penting dalam membangun jaringan komunikasi berbasis fiber optik yang digunakan untuk mentransmisikan data dengan kecepatan tinggi dan jarak jauh. Ada beberapa metode penyambungan kabel fiber optik. Yang paling umum adalah fusion splicing dan mechanical splicing. Berikut penjelasan lebih lanjut tentang kedua metode tersebut. Yang pertama yaitu fusion splicing. Fusion splicing adalah metode penyambungan yang melibatkan melelehkan ujung serat optik dari dua kabel untuk menggabungkannya secara permanen. Proses ini menggunakan alat khusus yang disebut fusion splicer yang memanaskan ujung serat hingga mencapai titik leleh, sehingga dua serat bisa disambungkan secara langsung. Lalu kemudian terdapat kelebihan menggunakan fusion splicing untuk penyambungan, di antaranya yaitu kehilangan sinyal yang rendah. Fusion splicing biasanya menghasilkan kehilangan sinyal yang rendah, biasanya di bawah 0,1 dB, sehingga lebih efisien untuk transmisi data. Lalu kemudian kelebihan yang lainnya adalah keandalan tinggi. Nah, di sini sambungan ini lebih tahan terhadap faktor lingkungan dan memiliki umur yang lebih panjang. Lalu kemudian selain keuntungan tentu saja terdapat kerugian dengan menggunakan teknik penyambungan fusion splicing, yaitu diantaranya untuk biaya peralatan terbilang mahal dan teknik yang lebih kompleks sehingga membutuhkan pelatihan khusus untuk teknisi. Lalu kemudian yang kedua yaitu teknik penyambungan mechanical splicing. Mechanical splicing adalah metode penyambungan yang menggunakan alat mekanis untuk menyatukan dua serat optik. Dalam metode ini kedua ujung serat diatur sedemikian rupa sehingga cahaya dapat melintas dari satu serat ke serat lainnya. Metode ini sering menggunakan media pengikat atau gel untuk membantu menyatukan dua ujung serat. Nah, adapun kelebihan apabila menggunakan teknik penyambungan mechanical splicing, diantaranya yaitu mudah dilakukan. Proses ini tidak memerlukan peralatan yang mahal dan dapat dilakukan dengan lebih cepat. Lalu kemudian biaya lebih rendah. Biaya alat dan perlengkapan untuk mechanical splicing biasanya lebih rendah dibandingkan fusion splicing. Lalu kemudian tidak hanya keuntungan saja, adapun kekurangan apabila menggunakan teknik penyambungan mechanical splicing, yaitu kehilangan sinyal yang lebih tinggi. Kehilangan sinyal pada mechanical splicing biasanya lebih tinggi, biasanya di antara 0,2 dB hingga 0,5 dB, sehingga mungkin tidak ideal untuk semua aplikasi. Nah, berikut adalah tabel ringkasan perbandingan dari fusion splicing dan mechanical splicing. Pada tabel di sini bisa kita lihat untuk fusion splicing dari segi proses melelehkan serat dan menyatukan, kalau mechanical menggunakan perekat atau gel. Kemudian dari segi keandalan fusion splicing lebih tinggi. Untuk loss sinyal fusion splicing lebih rendah dibandingkan mechanical splicing. Kemudian dari segi biaya tentu saja fusion splicing ini lebih tinggi atau mahal. Kemudian untuk kecepatan instalasi fusion splicing lebih lambat dibandingkan mechanical splicing. Namun untuk ketahanan lingkungan fusion splicing itu sangat baik dibandingkan dengan mechanical splicing. Lalu kemudian yang berikutnya, pentingnya penyambungan kabel fiber optik.
Penyambungan kabel fiber optik sangat penting untuk memastikan koneksi yang stabil dan andal dalam jaringan komunikasi modern. Kualitas penyambungan yang buruk dapat menyebabkan kehilangan sinyal yang signifikan, mengurangi kecepatan internet, dan mengganggu komunikasi data. Oleh karena itu, pemilihan metode penyambungan yang tepat dan pelaksanaan yang akurat menjadi sangat krusial dalam pembangunan infrastruktur jaringan berbasis fiber optik. Kemudian berikut ini adalah beberapa contoh situasi atau kondisi di mana penyambungan kabel fiber optik perlu dilakukan. Di antaranya yaitu instalasi jaringan baru. Kapan ini dilakukan? Ketika sebuah ISP atau penyedia layanan internet atau perusahaan baru membangun jaringan fiber optik dari awal. Contohnya pemasangan jaringan fiber optik untuk menyuplai layanan internet ke area baru atau gedung baru. Lalu kemudian perluasan jaringan. Nah, ini kapan dilakukan? Ketika ada kebutuhan untuk memperluas jaringan fiber optik yang ada untuk menjangkau area tertentu. Contoh di sini misalkan menambahkan kabel fiber optik dari pusat distribusi ke area yang sebelumnya tidak terjangkau seperti wilayah pinggiran kota. Lalu kemudian yang berikutnya penggantian kabel yang rusak. Nah, ini kapan dilakukan? Ketika kabel fiber optik yang ada mengalami kerusakan, misalnya akibat cuaca ekstrim, kecelakaan, atau pembangunan yang merusak infrastruktur. Contohnya setelah terjadi badai yang merusak jaringan fiber optik, perlu dilakukan penyambungan untuk mengganti bagian kabel yang rusak. Lalu kemudian yang berikutnya pemeliharaan jaringan. Nah, ini kapan dilakukan? Selama pemeliharaan rutin, jika perlu memperbaiki atau mengganti bagian tertentu dari jaringan fiber optik. Contohnya misalkan saat melakukan pemeriksaan tahunan pada jaringan dan ditemukan bahwa beberapa sambungan memerlukan pergantian atau perbaikan. Lalu kemudian contoh yang berikutnya peningkatan kapasitas jaringan. Nah, ini kapan dilakukan? Ketika perusahaan atau ISP perlu meningkatkan kapasitas jaringan untuk memenuhi permintaan pengguna yang meningkat. Contohnya misalnya menyambungkan kabel fiber optik baru dengan kapasitas yang lebih besar ke jaringan yang sudah ada untuk meningkatkan kecepatan dan bandwidth. Lalu kemudian yang berikutnya menghubungkan beberapa segmen jaringan. Kapan ini dilakukan? Saat menghubungkan dua segmen jaringan fiber optik yang terpisah untuk membentuk satu jalur komunikasi yang lebih panjang. Contohnya misalnya menyambungkan dua gedung yang terpisah dengan kabel fiber optik untuk membangun jaringan internal yang terintegrasi. Lalu kemudian contoh yang berikutnya misalnya transisi dari tembaga ke fiber optik. Nah, ini kapan dilakukan? Ketika sebuah perusahaan atau ISP memutuskan untuk mengganti jaringan tembaga lama dengan kabel fiber optik untuk meningkatkan performa. Contoh misalnya mengganti sistem jaringan lama yang menggunakan kabel tembaga dengan instalasi baru menggunakan kabel fiber optik. Lalu kemudian contoh yang berikutnya perbaikan kualitas sinyal. Nah, ini kapan dilakukan? Ketika pengujian menunjukkan bahwa ada kehilangan sinyal yang signifikan pada sambungan fiber optik yang sudah ada. Contohnya misalnya melakukan penyambungan ulang di titik-titik yang mengalami kehilangan sinyal tinggi untuk meningkatkan kualitas jaringan. Nah, lalu kemudian untuk praktikum bagaimana cara menyambungkan kabel fiber optik nanti bisa kita lihat pada link yang tertera di bawah ini atau di pertemuan atau di video-video berikutnya. Nah, jadi penyambungan kabel fiber optik sangat penting dalam berbagai situasi, mulai dari instalasi awal hingga perbaikan dan pemeliharaan jaringan. Setiap contoh di atas menggambarkan kebutuhan untuk melakukan penyambungan agar jaringan fiber optik tetap berfungsi dengan baik, memberikan kecepatan, stabilitas, dan kualitas layanan yang diharapkan oleh pengguna. Baiklah, cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi ya.